Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang inflasi. Selama ini, kita sering mendengar kata inflasi di berita ataupun di dalam percakapan sehari-hari. Tapi, apa sih sebenarnya inflasi itu? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus periode tertentu yang menyebabkan nilai uang menurun. Ketika inflasi terjadi, jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang menjadi lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Penyebab inflasi. 1. Permintaan terlalu tinggi. Banyak orang ingin membeli barang, tetapi jumlah barang yang tersedia terbatas, sehingga harga naik. 2. Biaya produksi meningkat. Harga bahan baku, bahan bakar, atau upah pekerja naik, sehingga produsen menaikkan harga jual. 3. Jumlah uang beredar terlalu banyak. Jika uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, daya beli meningkat dan dapat mendorong kenaikan harga. Selanjutnya dampak inflasi. Yang pertama dampak positif. 1. Dapat mendorong perusahaan. 2. Meningkatkan produksi. 3. Membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Yang kedua dampak negatif. 1. Daya beli masyarakat menurun. 2. Nilai tabungan berkurang. 3. Masyarakat dengan pendapatan tetap menjadi lebih sulit memenuhi kebutuhan. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar, misalnya dengan menaikkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal. Pemerintah mengatur pengeluaran dan pajak untuk mengendalikan permintaan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan produksi. Menambah jumlah barang dan jasa yang tersedia agar harga lebih stabil. Contoh inflasi, misalnya harga beras tahun lalu Rp12.000 per kilogramnya, kemudian naik menjadi Rp14.000 per kilogram tahun ini. Jika kenaikan harga terjadi pada banyak barang dan berlangsung terus-menerus, maka kondisi tersebut disebut inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan daya beli uang menurun. Inflasi dapat terjadi karena tingginya permintaan, naiknya biaya produksi, atau banyaknya uang yang beredar. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral perlu menjaga kestabilan ekonomi agar inflasi tetap terkendali. Bayangin kamu punya 5 mobil Tamiya 4WD jenis Magnum. Karena jenis Tamiya itu populer dan banyak diburu sama temanmu yang lain, maka harganya selalu naik setiap bulannya. Bulan sebelumnya, dengan modal uang 20.000 aja yang diberikan orang tuamu, kamu bisa membeli 2 jenis Tamiya sekaligus. Tetapi setelah kamu cek lagi harganya di bulan ini, ternyata 20.000 tadi hanya cukup untuk membeli 1 Tamiya aja. Jadi, walaupun nominal uang yang kamu miliki sama seperti bulan sebelumnya, tetapi nyatanya kemampuannya untuk membeli sesuatu justru jadi berkurang. Itulah yang disebut sebagai inflasi, yaitu fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi terus-menerus selama periode waktu tertentu. Ini dapat menurunkan nilai mata uang suatu negara sehingga membuat uang yang kamu miliki saat ini gak akan sekuat nominal uang sebelumnya. Secara umum, target inflasi yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia cukup efektif karena memberikan pedoman dalam menjaga stabilitas harga. Dengan adanya target inflasi, kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mengendalikan kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun, efektivitasnya juga bergantung pada kondisi global, harga komoditas, dan stabilitas pasokan dalam negeri. Kenaikan harga bahan bakar memiliki pengaruh yang besar terhadap inflasi karena meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang. Akibatnya, karena harga berbagai kebutuhan pokok dan jasa ikut naik. Dampaknya dapat dirasakan hampir di seluruh sektor ekonomi sehingga mendorong peningkatan inflasi nasional.
Subsidi dapat membantu menahan kenaikan harga dan melindungi daya beli masyarakat dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, subsidi bukan solusi utama karena dapat membebani anggaran negara. Solusi yang lebih berkelanjutan adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki distribusi barang, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Keseimbangan dapat dijaga melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Pemerintah perlu mendorong investasi produksi dan lapangan kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara Bank Indonesia menjaga stabilitas harga melalui pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar. Dengan demikian, ekonomi dapat tumbuh tanpa menyebabkan inflasi yang berlebihan. Kebijakan yang efektif adalah memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memperkuat program subsidi bagi kelompok rentan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan pasokan barang tetap tersedia dan meningkatkan kesempatan kerja agar pendapatan masyarakat dapat mengikuti kenaikan harga. Dengan cara tersebut, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih terlindungi dari dampak inflasi. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Kiranya materi yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton. Bye.